Guru yang pernah mencapai ketinggian, dia berhasil kalau dia bisa kembali membumi. Itu kuncinya. Tapi begitu dia mencintai ketinggian, melekat di situ. Asik. Oke. Melekat di situ, dia udah melekat di situ, ingin ditahtakan, ingin didewakan. Kemudian kalau sudah tinggi kan banyak orang ingin mempersembahkan sesuatu, terjebak pada harta. Dan tadi ketika dia mencintai ketinggian itu, dia menebarkan cinta pada ketinggian. Akhirnya apa? Dia yang ada di tempat tinggi minta dicintai. Iya Pak. Jadi sini muncullah taklid, muncullah ya itulah tadi gurunya minta ini minta itu. Nah, gitu. Itu bahayanya di situ. Itulah godaan halus seorang guru. Teman-teman, ini akan kita bahas nih ya. Memang ngobrol sama Pak Wayan tuh sesuai aliran aja. Tadi udah ada feelingnya tuh pengen ngobrolin tentang hal yang lagi lumayan banyak diperbincangkan di dunia spiritual, Pak Wayan. Jebakan Batman spiritual, Pak Wayan. Ini nggak tahu kenapa banyak ketemu orang yang sekarang suka ngobrol gitu sama saya juga gitu, dan mungkin Pak Wayan juga pernah mengalami ya, bahwa gimana sih kita menemukan guru yang tepat misalnya, Pak Wayan. Kapan kita perlu hati-hati terhadap satu ajaran gitu misalkan, yang kadang-kadang kan mungkin ajarannya mungkin bagus gitu, tetapi mungkin ada kemelekatan antara guru dan murid yang mungkin kalau bahasanya itu adalah ketaklidan gitu misalnya, Pak Wayan. Jadi mungkin kita akan sama-sama belajar untuk waspada gitu, Pak Wayan, waspada supaya jangan sampai terkotori. Kita niatnya pengen belajar spiritual tapi ternyata malah jadi menuhankan guru gitu misalnya. Nah, kita start dari bagaimana kewaspadaan kita terhadap jebakan-jebakan spiritual gitu. Silakan, Guru. Makasih Kang Abu. Ya. Kalau bicara tentang guru Kang Abu ya, kita sudah sering ngobrolin. Guru itu artinya menghilangkan, membawa kita dari gelap menuju terang. Dari gelap menuju terang, oke. Nah, yang dari gelap menuju terang itu kan biasanya konsepnya berarti cahaya. Cahaya, oke. Cahaya bisa datang dari api, bisa datang dari cahaya apapun gitu. Tapi jangan lupa, cahaya itu tujuannya menerangi. Menerangi, oke. Bukan membakar. Oke. Menerangi, bukan menggosongkan ya. Menggosongkan. Oke. Kalau sudah sampai membakar, ya bagaimana orang bisa sampai terbakar oleh sumber terang itu? Oke. Karena dia nggak waspada. Harusnya kan begitu kita dekat-dekat sedikit kan, kok ada yang hangat-hangat nih. Oke. Semakin lama kita dekat dengan yang hangat, lama-lama hangat berubah jadi panas. Panas yang intens terus-menerus lama-lama terbakar. Oke. Yang saya tahu, yang saya pernah baca Kang Abu ya, ini baca di buku Journey of Soul. Oh, Journey of Soul, ya. Dia cerita, ketika saya mengalami perjalanan saya di alam kematian, saya ketemu sebuah alam surga. Dia belum nggak menyebutnya surga. Itu alam itu cahaya, cahayanya terang benderang, tapi tidak membakar, sejuk, menghangatkan, tapi tidak membakar. Nah, jadi artinya guru itu pun harusnya terang, tapi tidak membakar, malah menyejukkan. Kenapa? Karena banyak orang itu gelap. Gelap itu kan membakar. Nah, begitu dia gelap oleh ego, kan membakar di situ kan. Gelap yang membakar. Gelap oleh ego, oleh kemarahan, kan semua yang membakar. Oke. Kalau gelap karena kegelapan ego, kegelapan emosi, itu membakar. Pergi ke tempat guru, tambah terbakar, kira-kira nyambung nggak? Oke. Yang satu sisi egonya jadi membakar, datang ke guru merasa spiritual tapi makin panas dan makin gosong gitu, kira-kira. Kan nggak nyambung. Oke. Harusnya gelapnya beres karena dia digelapkan oleh ego. Gara-gara gelap oleh ego, muncullah panas, terbakar hatinya. Pergi ke guru, gelapnya hilang oleh cahaya pengetahuan.
panas bara api dendamnya itu hilang oleh kesejukan pesan-pesan guru. Logika berpikirnya begitu kan? Oke Pak Wayan. Tapi maaf ya Pak Wayan ya, ini mungkin pertanyaan yang saya mewakili banyak orang juga gitu Pak Wayan yang sering nanya ke saya dan ngobrol gitu. Apakah mungkin seorang guru dengan tingkat kesadaran spiritual tinggi justru dia tanpa sadar karena mungkin terlalu terang jadi silau dan jadi mungkin terbakar tadi, bukan menerangi muridnya tetapi mengikat supaya dia nggak kemana-mana gitu Pak Wayan? Bisa. Mungkin ya Pak Wayan? Bisa. Oke. Bisa. Padahal kan udah tinggi kesadarannya ya. Gimana tuh Pak Wayan? Karena apa gitu? Banyak orang suka mendaki gunung. Oke. Karena mencintai ketinggian. Mencintai ketinggian. Mencintai ketinggian, oke. Padahal keberhasilan ketika kita mendaki gunung adalah ketika kita sampai di puncak lalu kembali ke dasarnya. Udah naik turun lagi. Berhasilnya bukan pas naik ya? Bukan pas diam di situ. Wah keren banget. Oke Pak Wayan. Backnya, suksesnya adalah ketika dia akhirnya berhasil turun. Artinya apa? Guru yang pernah mencapai ketinggian, dia berhasil kalau dia bisa kembali membumi. Itu kuncinya. Tapi begitu dia mencintai ketinggian, melekat di situ. Asik. Oke. Melekat di situ, dia udah melekat di situ, ingin ditahtakan. Ingin didewakan. Kemudian kalau sudah tinggi kan banyak orang ingin mempersembahkan sesuatu, terjebak pada harta. Dan tadi ketika dia mencintai ketinggian itu, dia menebarkan cinta pada ketinggian. Akhirnya apa? Dia yang ada di tempat tinggi minta dicintai. Iya Pak. Jadi sini muncullah taklid, muncullah ya itulah tadi gurunya minta ini minta itu. Nah, gitu. Itu bahayanya di situ. Itulah godaan halus seorang guru. Godaan halus seorang halus guru. Banget, wah halus ini bakal jadi judul Pak Wayan. Godaan halus seorang guru. Wah keren. Oke. 3 T tadi. Harta, kata, cinta. Oke Pak. Cinta bukan berarti harus tentang nafsu, bukan. Cinta kepada pengetahuannya. Yang lain dibenci. Oke. Ngerasa benar, yang lain salah aja. Yang lain salah. Itu juga bentuk cinta pada pengetahuan ya. Cinta pada pengetahuan. Ini kamu nggak boleh yang lain ya. Ini nggak boleh keluar dari rule ini. Oke. Karena hanya ini ilmu yang harus kita cintai. Nah udah. Ngeframe. Kalau namanya ngeframe kan sudah ngebatasin sudah. Iya. Wah. Nah, kan gini ya Pak Wayan, kita tahu bahwa kalau orang lagi jatuh cinta, nalarnya itu nggak nyala Pak Wayan. Artinya salah satunya mungkin lagi jatuh cinta sama gurunya. Karena saya pernah diceritain ada seorang teman yang temannya itu berguru kepada seseorang, hartanya habis Pak Wayan, sama keluarganya pisah. Sama anaknya nggak baik, tapi dia ngerasa bahwa itu adalah bagian jalur spiritual saya untuk semakin tinggi, maka saya harus menghadapi permasalahan yang kayak gitu. Harus melepas gitu. Melepas itu. Tapi saya pikir nggak gitu juga kali, gitu dari sudut pandang saya gitu, karena rasionalitas bahwa masa sih. Memang sih ada kata-kata bahwa penderitaan itu membawa kepada cahaya, bener lah gitu. Tetapi kalau misalnya ngelihat bahwa dianya jadi tersiksa, dia jadi hubungan yang nggak baik sama suaminya atau sama istrinya atau sama keluarganya, kayaknya nggak make sense deh. Gimana menurut pandangan Pak Wayan? Kang Abu pernah dengar lagunya Gombloh nggak? Yang mana? Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nah, benar nggak? Iya. Ini buat para bucin nih Pak Wayan. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tapi ini bukan lagunya Gombloh. Ini lagunya Gombal. Oh, Gombal. Kalau gurunya ngeluarin lagunya Gombal gitu, maka ilmu yang tai kucing pun terasa seperti coklat, terlihat coklat. Betul. Nah, tapi kalau kita sudah sadar, oh ini bukan apa-apa nih. Gitu. Nah, saya nggak mau terjebak nih. Kita terbuka deh. Harusnya kalau udah terang itu, kita tahu ini tai kucing apa coklat. Oke. Nah ini. Jadi dua-duanya harus waspada ini. Kenapa murid nggak waspada? Karena gurunya juga nggak waspada. I see. Kenapa murid nggak waspada, gurunya juga nggak waspada? Nah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya lengah, muridnya lengah. Lengah tahu? Kamu tahu lengah? Lengah tuh apa? Gila. Oh gitu, udah bahasa Bali.
Oh, kalau di Sunda gelo Pak Wayan. Gelo ya. Gelo. Lengah. Ya. Oh, baru tahu tuh lengah. Lengah namanya. Lengah Iya, itu. iya. Lengah itu seperti agak gila-gila dikit, agak miring-miring dikit gimana gitu. Oke. Agak mabuk-mabuk dikit gitu. Oke, tipsi gitu ya. Mabuk. Oke, terus. Makanya kalau gurunya lengah, muridnya lengah. Lengah, oke. Iya. Lucu-lucuan yang di Bali dengerin pasti lucu. Dan seorang guru yang tersadarkan, Kang Abu, dia sangat paham arti dari Sapta Timira. Sapta Timira, 7 macam kegelapan. Oke, wah menarik nih. Tapi sebenarnya 7 macam kegelapan itu adalah sesuatu yang terang. Contoh nih, guna itu ilmu pengetahuan, tentu terang. Ya? Guna itu ilmu pengetahuan, tentu terang. Tapi begitu disalahgunakan, dia menjadi sumber kegelapan. Guna ya. Oh iya ya, salah guna tuh salah pakai ilmu ya? Salah pakai ilmu. Oh bener Pak. Salah ilmu. Oke, terus? Yang kedua namanya dana. Dana itu terang. Uang itu harta kan bagus. Tapi begitu kita salah pendanaan dan sebagainya, dia menjadi sumber kegelapan. Harta itu bisa menggelapkan. Saking terang benderangnya, dia bisa buta. Ya. Kemudian kulina, kebangsawanan, merasa keturunan ini, merasa orang suci, merasa orang didewakan, ini bisa menggelapkan. Jadi kalau kita, ini sebenarnya bukan ngomongin siapa ya, saya cuma ngomongin ke Kang Abu nih. Anggaplah Kang Abu suatu ketika jadi guru, gitu. Suatu ketika. Iya. Nggak usah jadi murid aja Pak. Soalnya takut terjebak. Jadi murid tapi nggak jadi mursid. Apalagi jadi mursid, PR-nya banyak. Ya, jadi hati-hati di situ. Nanti kulina, kebangsawanan, kita akan merasa disanjung-sanjung, dihormati. Itu kalau kita lengah berbahaya, Kang. Terjebak pada kebangsawanan berbahaya banget. Langsung gelap. Kemudian Yowana, merasa muda. Gitu. Muda. Muda itu kan kemudian membuat kita seperti itulah mabuk oleh kemudaan kita, keremajaan kita. Aku bisa ini, bisa itu. Lagi satu surupa. Surupa itu artinya rupa tampan. Rupa tampan artinya menarik. Apa yang kita bicarakan menarik orang, penampilan kita menarik orang. Kalau saya udah lewat tuh, Kang. Udah lewat ya? Karena wajahnya udah menua. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa tuh. Kecuali ditarik benang Pak. Itu. Iya, oke. Kalau Kang Abu masih potensial. Potensi. Tapi udah nggak mau jadi guru. Udah nggak jadi guru lah. Udah takut bahaya juga terus. Rupa tampan. Nah, kemudian ada mabuk oleh minuman keras, mabuk oleh keberanian. Udahlah, itu agak ini. Yang paling dari guru itu kan yang paling penting itu berbahayanya adalah mabuk oleh keilmuan. Guna tadi. Guna, mabuk oleh keilmuan dan mabuk oleh dana. Itu hati-hati banget itu. Itu gelap banget, itu berbahaya banget. Nah, jadi kalau orang nggak waspada, nah misalnya Kang, saya pun mungkin akan bisa kena itu. Saya pun bisa. Saya sering ngomongin tentang ayo kita belajar eling dan waspada. Saya pun bisa lengah. Makanya saya butuh orang-orang yang saya percaya untuk menjaga saya biar nggak lengah. Ya, sengaja tuh dari sekarang udah saya ingetin. Kalau saya terjebak di antara ini, ingetin. Kenapa? Karena kalau saya sampai lengah di sini, maka saya menjadi lengah. Lengah itu gila. Kalau sudah gila, saya akan kena waham. Waham kebesaran, waham ketuhanan, merasa diri orang hebat, merasa diri nabi, merasa diri segala macam. Berbahaya. Kalau sudah demikian, nanti semua pengetahuan akan saya akui bahwa saya yang punya. Padahal saya tahunya kan bukan karena saya tahu. Saya tahunya kan karena dikasih tahu. Dialirkan. Bukan pemilikan gitu ya. Bukan. Makanya saya ikut tahu. Wah keren ya. Pak Wayan dialirkan, cuman hanya ikut tahu, tidak merasa memiliki pengetahuan. Ikut tahu, senang aja. Makanya saya harus bawa HP kemana-mana tuh bukan apa-apa. Begitu dapat sesuatu, catat nih, karena ikut tahu. Wah, keren. Makanya saya senang kalau ngobrol sama Kang Abu. Kenapa? Karena saya dapat hal-hal baru yang saya baru tahu. Karena dipancing. Iya. Wah, jadi memang ya Pak ya. Terkadang orang tuh sekarang mungkin ya kalau kita bicara dalam perjalanan sebuah kedewasaan spiritual gitu. Mungkin dulu di level agama syariat mungkin udah mentok naik ke spiritual. Di level agama ada konflik.
Di level spiritual ada konflik dan ini lebih tipis gitu. Urusannya ini udah lebih ke tipis banget gitu Pak Wayan, dalam konteks dimana jadi berkotak-kotak tetap aja tapi ngerasa lebih baik gitu. Nah, sekarang yang jadi banyak pertanyaan juga adalah bagaimana cara memilih guru yang tepat agar tidak terjebak dalam jebakan-jebakan Batman yang tadi Pak Wayan bilang. Gimana sih kita sebagai murid untuk, kan kita juga perlu milih ya Pak Wayan ya, bahwa kayaknya guru ini oke deh atau guru ini oke deh. Yang jangan-jangan yang banyak datang ke saya udah ngikutin, nyesel, tahu gitu dulu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, saya tuh agak juga gini Pak Wayan, kalau orang nanya, misalnya nanya gini, Kang Abu kalau si guru ini bagus nggak? Nah itu saya tuh agak susah jawab Pak Wayan. Ngomong bagus merekomendasikan nggak berani. Yang kedua tahu juga gitu ada sesuatu gitu. Nah itu kan juga jadi kalau bahasanya tuh lidahnya jadi sempit gitu Pak Wayan. Nah, gimana tuh Pak Wayan supaya kita bisa check and recheck bahwa ini adalah guru yang tepat untuk diikuti gitu? Ya, yang pertama Kang Abu, kalau saya beli baju, saya nggak lihat mereknya. Oke. Walaupun merek harganya murah, walaupun tidak bermerek, tapi bisa cek jaritannya. Oh ini bagus nih, ini rapi jaritannya, kayaknya kuat nih. Walaupun mereknya nggak penting buat saya. Oke, jadi nomor satu bukan urusan merek. Bukan urusan merek. Keren. Jadi saya nggak melihat siapa bicara, tapi apa katanya. Asik. Itu. Asik. Sehingga saya kadang-kadang tuh bisa langsung wow gitu. Ini ada, saya pernah nonton video. Ini orang simple, sederhana, orang kampung, orang kayak apa. Tapi omongnya tuh dalam banget. Wow. Ini guru menyamar. Itu. Saya lebih suka ketemu guru menyamar daripada guru terlihat bermerek. Pak Wayan keren bahasanya. Guru menyamar, guru yang kelihatan mereknya bagus ya. Tapi kali cek jaritannya rapuh gitu. Oke. Keren Pak. Keren. Dalam ilmu tantra Kang Abu. Tantra itu artinya menjalin. Tantra itu artinya bisa menjalin apa pikiran, ucapan, tindakan. Tantra itu bukan menyatukan Pak Wayan? Itu menjalin. Menjalin? Menjalin. Oh, menjalin. Iya, oke. Ya, 3 macam sih. Satu menjalin, arti tantra. Yang dua, tanati, meluaskan. Trayati, membebaskan. Oh, oke. Jadi kalau guru yang bagus, jalinannya bagus. Oke. Jalinan ucapan, perilakunya, pikirannya, cara pandangnya, itu jalinannya bagus nih. Kemudian jalinannya dengan orang-orang bagus. Nah, kalau jalinannya dengan orang-orang aja udah konflik gitu, hati-hati. Jalinan. Kedua, ilmunya harus ilmu trayati. Ilmunya meluaskan, bukan menyempitkan kita. Kalau dia menyempitkan kita, gimana caranya? Kita kan mau belajar yang universal nih. Yang universal kan semesta. Nggak ada semesta. Semesta. Ini nih yang paling benar gitu ya. Semesta itu kan wah gitu kan. Semesta raya besar, meluaskan. Yang ketiga, trayati, membebaskan. Membebaskan, bukan mengikat, bukan melekatkan. Jadi kalau kalau belajar membuat kita tambah melekat, tambah gini, itu bukan yang saya mau lakukan gitu. Kalau saya nanti jadi guru, kalau gitu. Udahlah Pak Wayan udah jadi guru lah ya. Dan saya rasa kita semua banyak dapat manfaat dari alirannya Pak Wayan gitu. Karena luar biasa Pak. Maksudnya saya jujur ya Pak Wayan ya. Saya tuh ikut tarekat banyak Pak Wayan, ketemu. Dan yang bisa beneran ngobrol kayak ke bapak gitu ya, ke seorang ayah yang bisa ngobrol dekat, ini saya undang, saya setirin, saya datang Pak Wayan ke rumah, itu tuh jarang Pak Wayan. Karena beberapa sebelum yang saya ikutin gitu, itu tuh berjarak Pak Wayan. Jadi saya sebagai murid, ini gurunya, gini aja udah. Dan ya kalau gini kan ya enak aja gitu ya, kita bisa ngopi bareng, makan bareng, ini podcast gini gitu ya. Oh, ini kan sesuatu yang menarik gitu. Nah, sekarang saat seseorang, kalau tadi sebelum kan udah tahu ciri-cirinya Pak Wayan. Nah, kalau udah terjebak dan aduh maaf ya Pak Wayan, ketimuran kita tuh kan nggak enakan ya. Mau ninggalin nggak enak, padahal udah nggak nyaman. Udah nggak nyaman banget dengan situasi perkumpulannya, circle-nya sama gurunya. Tapi ada satu beban yang nggak enak karena mungkin udah terbantu dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan Pak Wayan? Boleh diam,
di situ atau diam-diam pergi. Diam atau diam-diam? Pilih. Oke. Ya, ada banyak pilihan. Kalau kita diam di situ, ya tentu nggak kemana-mana kan. Tapi kalau kita diam-diam pergi, ya kan selalu ada cara lah. Oke. Nggak semua guru tuh perhatian banget sama satu orang gitu, nggak. Ya udahlah, jadi biasa-biasa aja gitu. Dulu saya pernah dikasih tahu tukang Abu. Waktu saya awal-awal tahun 2004 itu ditanya sama seorang yang saya anggap sebagai seorang pembimbing juga gitu. Beliau yang nganterin saya pertama kali ke Jakarta waktu bikin buku Dunia Tanpa Suara. Nama beliau Pak Wijaya Dharma gitu. Saya anggap sudah sebagai seseorang yang luar biasa lah gitu. Terus beliau tanya sama saya, Yan, beliau manggil itu, Yan, mau ndak? Kenapa Wayan ndak gini aja? Kayaknya Wayan akan tambah besar ini gitu. Kenapa Wayan tidak mau mengikat murid-murid? Mengikat murid-murid. Apa literally ngomong mengikat gitu? Oke. Saya tahu mengikat murid-murid. Nanti Yan butuh apa? Nanti tinggal kasih tahu muridnya. Nanti Yan butuh ini, nanti murid ini yang ngerjain. Butuh gini, apapun nanti beres tuh Yan. Gitu. Ya, saya kan peka sama orang yang nguji. Terus saya bilang langsung dia begini. Langsung pakai analoginya begini. Pak Wid, makasih Pak Wid untuk masukannya. Langsung cerita. Saya punya cerita nih Pak Wid. Ada seorang pawang monyet ini. Dia kemana-mana bawa monyetnya, diikat dan dipegang talinya. Terus dia ketemu sama orang-orang. Terus orang-orang nanya, kamu nggak takut monyetmu hilang? Oh enggak, monyet saya taliin, saya pegang talinya gitu. Terus dia tuh jalan terus. Kemudian ketemulah dia monkey forest, ya, hutan monyet. Terus sesama monyet ngomong, kamu nggak takut kamu ditinggal sama pawangmu? Enggak, pawangku kuikat gitu. Yang satu si pawang ngikat monyet, ini si monyetnya ngikat pawangnya. Kayak gitu. Ini si guru ngikat muridnya, apa murid ngikat gurunya? Saya nggak jelasin itu, langsung ketawa. Ya, bagus Yan. Ya. Wah, tapi itu tahu itu ada lagi kuat dalam tanda petik diuji gitu ya. Tahu. Iya. Beliau langsung bagus Yan. Iya. Tapi Pak Wayan ada satu statement ya dari saya pernah satu perguruan yang rada chaos gitu ya, saya yang nggak usah disebutin. Ada kalimat bagus gini Pak Wayan. Yang membuat satu sekte itu bukan gurunya tapi muridnya yang selalu mengakui itu adalah guru. Jadi murid ini justru yang membuat godaan si guru merasa jadi lebih guru gitu Pak Wayan. Iya benar nggak Pak Wayan? Benar itu. Dia ngikat pawangnya gitu. Ngikat pawangnya benar. Maka hati-hati gitu. Saya karena mencoba untuk bukan mengajari, mencoba untuk mengantar orang pada kebebasan. Bagaimana caranya mengantar pada kebebasan sementara saya ikat mereka? Wah keren Pak. Nggak nyambung. Keren banget. Bagaimana saya Bagaimana saya mengajak mereka masuk menemui guru sejati dalam dirinya, sementara saya ajak dia mempercayai saya. Wah, mantap. Nggak nyambung, kenapa? Benar Pak. Ayo lihat saya, enggak. Nggak mungkin dia melihat dirinya di dalam, gurunya di dalam, kalau yang dia lihat saya, gitu. Oke. Wah ini dalam banget sih Pak Wayan. Itu sih tadi nyentuh banget gitu. Bagaimana mau membebaskan sementara diikat? Padahal tugas guru itu bukan mengikat tapi membebaskan kan? Wah luar biasa. Tapi Pak, saya yakin sih ya Pak Wayan tuh pasti banyak banget orang yang pengen dalam tanda petik berguru gitu. Misalkan ya. Ya. Kalau ada orang atau misalkan pun ada pengalaman yang real datang, Pak Wayan angkat saya jadi murid dan Bapak jadi guru. Apa tindakan Pak Wayan? Nggak jawab. Oh, nggak jawab, oke. Diam gitu. Diam. Oke. Nggak jawab. Terus? Tapi saya kasih pengetahuan. Kan dia minta guru. Saya kasih pengetahuan, walaupun saya nggak jawab. Biar dia ngerti sendiri. Kalau dia minta guru, biar dia tahu pengetahuan itulah guru. Oke. Bukan saya. Oke. Kalau dia ingatnya sama saya, nggak ingat sama pengetahuannya, apa gunanya dia ingetin sama saya gitu? Oke. Kan yang mencerahkan dia, yang membimbing dia itu kan pengetahuan. Kalau dia melekat pada pengetahuan yang saya berikan,
tapi tetap memberi ruang pada pengetahuan lain masuk, itu bagus. Tapi kalau dia melekat sama saya, dia melekat pada objeknya. Kalau saya salah, dia kayak tadi, saya salah pun dia akan sebut coklat. Bener aja udah. Padahal yang saya kasih tai kucing. Saya nggak mau dia melihat saya sebagai figur otoritas. Karena kalau dia melihat saya figur otoritas, kapan saya ngomong salah dipercaya sebagai kebenaran gitu. Bahaya. Dia harus tahu nih, kapan saya bicara pembenaran, kapan saya bicara kebenaran gitu. Karena yang saya punya itu kan pembenaran, namanya juga saya manusia, Kang Abu. Tapi kapan semesta mengalirkan pengetahuan kebenaran, ambil gitu. Ambil. Saya kan nggak selalu membawa kebenaran, kadang saya membawa pembenaran saya sendiri gitu. Wah, keren sih Pak Wayan. Jarang saya ketemu guru yang gitu Pak Wayan. yang bisa ngomong sayanya aja belum tentu benar. Maaf ya, ini saya ngomongin pengalaman. Rata-rata tuh ya kalau nggak melalui saya nggak akan dapat gitu Pak Wayan. Ya itu pengalaman saya gitu Pak Wayan, secara subjektif gitu. Nah, sekarang dibalikinnya gini, saat ada orang misalkan yang tadi itu Pak Wayan diam dan memberikan pengetahuan, Pak Wayan kan pasti ada rasa gitu ya. Ini kayaknya pantasnya di level pengetahuan 1, 2, 3, 4 misalkan Pak Wayan. Karena kan mungkin orang yang datang ke Pak Wayan, udah bukan mungkin sih, pasti lah ya. Wadahnya pasti beda-beda gitu. Gimana Pak Wayan tahu bahwa ini harusnya level 1, ini 2, ini 3, ini 4, gimana caranya? Pengetahuan tadi Kang Abu. Oh, itu dikasih pengetahuan dulu, feedback. Masih Kang Abu mungkin nggak pernah, mungkin pernah. Kalau orang mau belajar ilmu ke Shaolin. Oh, Shaolin ya? Apa dikasih pertama? Sapu, terus nimba air. Ya, sapu nimba air. Padahal maksudnya apa? Udah bersihin dirimu dulu. Bersih dulu. Kemudian nimba air apa? Cari kejernihan dulu. Itu tesnya. Kalau dia sudah segini aja ini kapan dapat ilmunya, udah nggak jalan. Nggak dapat. Kalau sama saya tak kasih ilmu dulu, langsung kasih ilmunya. Tes case dulu. Kalau ini udah kok kayaknya nggak ngerti saya, udahlah, kamu nggak usah tahu ilmunya, udah jalanin aja dah gitu. Kan orang nggak paham nih, kalau saya ngasih dia jawaban langsung, itu tanah saya sudah nggak akan ngasih apa-apa lagi. Oke. Karena Pak Wayan udah tahu kapan ngegas, kapan ngerem, kapan untuk memberikan, kapan untuk stop. Udah dialirkan juga gitu ya. Ya. Kapan saya ngasih sesuatu berupa jawaban yang berkulit, saya sedang memberi kepercayaan pada dia untuk menemukan sendiri. I see. Begitu saya berikan sesuatu yang sifatnya clue, dia langsung mikir gini, supaya O-nya itu bukan karena saya. Oke Pak. Ini orang nggak tahu, banyak yang nggak tahu, itu saya ceritain. Iya Makanya paham. saya suka ngasih cerita itu supaya apa? Dia pahamnya bukan karena saya. Dia pahamnya karena dia merenung. Gitu. Karena suatu saat saya nggak ada. Tapi dia akan melihat semesta memberi dia pengetahuan melalui cerita-cerita kehidupan. Sampai dia mengupas ceritanya sendiri. Gitu. Dia O-nya sendiri, bukan karena siapa-siapa gitu kan. Wah. Saya sukanya begitu Kang Abu. Makanya siapa aja yang saya kasih pengetahuan dulu lewat clue-clue dan dia mikir, ini udahlah. Ini calon nih. Tapi kalau dia nggak mau mikir, saya mau udahlah. Saya coba yang kedua, ketiga, udahlah kasih jawaban aja. Ini kayaknya nggak bisa nggak akan cocok belajar nih. Dia ini kurikulumnya cuma minta disuapin aja dah. Wah, gitu. Benar. Ya istilah kata Pak Wayan nggak pakai sistem pilihan ganda, tapi pakai esai. Betul nggak Pak Wayan? Supaya, saya paham. Supaya begitu ada orang datang, Pak Wayan ngasih case-nya, dia mikir atas case-nya, Pak Wayan ngasih clue-nya, dia mikir dan mendalami dan dapat sendiri kan gitu ya? Ya, saya cerita Kang Bud, lagi satu nih cerita nih. Di Bali ada ajaran bahwa setiap diri itu 3 hal. Butaya, manusaya, buta. Butaya, manusaya, dewaya. Orang datang ke rumah itu mau ketemu saya itu buta. Buta itu artinya, buta itu kan materi. Ya. Dia didorong oleh keluhan-keluhan karena hormonalnya, marah, emosi dan sebagainya, keluhan duniawi. Sehingga dia menjadi buta. Buta, dia ingin ke rumah untuk mendapatkan pencerahan. Pencerahan itu
ada cahaya namanya div. Div itu dewa. Dewa, oke. Sehingga kalau dia lagi buta, penuh keluhan-keluhan, dia mau dapat ke dewa, dia harus lewatin manusia. Oh, jauh ya Pak Wayan? Jauh. Oke. Dia harus jadi manusia dulu. Oke. Manusia itu artinya manasya. Manasya itu artinya berpikir. Makanya saya kasih dia clue supaya dia mikir. Supaya nanti naik kelas ke sini. Kalau dia serius mau jadi manusia, baru naik kelas ke dewa. Oh. Baru jadi dewasa gitu. Oh. Ini datangnya buru-buru udah minta pencerahan. Nggak bisa. Belum mikir nih. Saya ngasih ilmu tuh pasti ngasih ini biar dia clue. Oh, begitu dia ya udah mikir nih, udah ikut mikir nih. Ya. Begitu dia mikir, begitu dia tercerahkan, dia sendiri. Maka dia akan bertumbuh jadi orang dewasa bukan karena saya. Karena dia yang memilih untuk berangkat dari buta, dorongan jasmani, mulai mikir, badinya sudah lewat ke mind, baru ke soul. Dari body tiba-tiba mau lompat ke soul. Wah. Kepleset. Tapi Pak Wayan, saya baru Pak Wayan pernah ngomong ini waktu sebelum kita ngobrol, waktu kita nyepi di Bali. Tapi nggak tahu sekarang dapat perspektif yang beda. Ya. Saya tuh melakukan itu sebelum saya tahu ini. Dan ketika ada orang ngomong saya ngajak mikir, suka marah. Udah lagi pusing diajak mikir lagi katanya gitu Pak Wayan. Udah lagi pusing diajak mikir. Ya berarti arahannya apa yang Pak Wayan sampaikan tadi, ya saya udah melakukan sih sebenarnya gitu. Cuman komplain-komplain orang biasanya memang pengen dapat jawaban yang instan Pak Wayan. Nah, ini pengalaman lain saya sebagai dokter Kang Abu. Saya suka banget ketemu pasien. Maka kenapa saya suka pasien bule? Karena kalau pasien bulenya datang dengan keluhan fisiknya, saya akan jelasin keadaan fisiknya, kenapa dia mengalami ini, lalu saya kasih obat. Saya jelasin obatnya, baru kemudian dia minum sampai dia sembuh, tercerahkan. Tapi kalau dia datang, begitu saya kasih penjelasan, dia langsung, "Dok, obatnya ada nggak sih?" Gitu. Ini nggak mau pencerahan ya. Ya udahlah, kasih obat udahlah. Kasih obat, resep, udah nggak usah ngomong lagi dah. Karena dia nggak pingin pendapatan penjelasan apapun. Dia pokoknya pengen instan cepat sembuh aja udah. Tapi tanpa ngerti ya udah. Dan ada kemungkinan diulang karena nggak ngerti ya. Oke Pak Wayan. Jadi ada orang kayak gitu Kang Abu. Datang dengan keluhan. Tadi kan yang keluhan fisik, orang sakit. Ini ada datang dengan keluhan keduniawian berupa masalah-masalah hidupnya. Dia pingin langsung obatnya. Ya udahlah, kalau udah gini tidak bisa diajarin. Tapi saya paling suka kalau orang itu mau mikir. Kenapa? Karena kalau dia udah mikir, kelak dia akan menjadi manusia, bukan orang. Iya. Iya, oke. Mulai dia bisa mikir, nanti ada masalah apa-apa dia nggak tergantung sama saya. Kalau saya pingin orang itu tergantung sama saya nggak ngasih dia mikir. Udah percaya ini aja. Dan saya kasih air ya. Nah, besok airnya habis, datang lagi ke sini ya. Nah, itu ngikat ya. Makanya jalan instan itu jalan ngikat ya. Jalan ngikat gitu. Oke. Banyak orang nggak mau. Kalau saya lebih suka, kamu lahir loh, kamu punya potensi dalam dirimu. Yang menyembuhkan kamu itu ada di dalam. Saya hanya nganterin, tapi harus mikir dulu. Kenapa harus mikir? Karena kecerdasan bawah sadar hanya bisa diberi perintah dalam dirimu tuh oleh dirimu yang sadar. Tapi kalau kamu nggak menghidupkan pikiran sadarmu, yang ngomong itu siapa nanti ke pikiran bawah sadarmu? Gitu contohnya. Jadi saya harus bangunin dulu nih si pikiran sadar nih. Sadar bahwa dia punya potensi cemerlang dalam dirinya. Yang tadinya buta, kalau buta tuh tidur. Iya. Udah buta, batu lagi keras. Kepala batu. Oh, buta, batu, dikasih pengetahuan tabu. Ya buta, batu, tabu. Terakhirnya jomblo sih Pak Wayan. Meskipun nggak nyambung ya udahlah, ujungnya ke situ. Karena kalau udah jomblo biasanya chaos Pak Wayan. Chaos biasanya. Itu gitu. Pengen shortcut biasanya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Wayan, kenapa ya sesuatu yang memang menggairahkan orang untuk menuju instan itu digandrungi Pak Wayan? 7 langkah atau 7 hari atau 7 jam atau apa menuju kaya. 2 hari mencapai titik spiritual. 1 hari bertemu Tuhan gitu misalnya. Kenapa ya instan itu sesuatu yang sangat disukai gitu Pak Wayan? Ya, kan banyak orang tuh selalu bilang gini kan, aku maunya yang pasti-pasti aja deh gitu. Nah,
Kata itu yang paling sering mudah dimanipulasi. Kayaknya pengen yang pasti aja deh. Pastinya berapa hari? Gitu. Makanya 7 hari, oke ini udah pasti 7 hari. Walaupun setelah dia jalanin nggak berhasil, nggak penting. Yang penting setidak-tidaknya ada kepastian waktu. Daripada kemudian dia belajar, saya akan bisa nggak? Itu tergantung padamu. Ini nggak pasti nih, nggak mau dia. Nanti kalau gitu kita clickbait, kasih judul aja ya, cara instan bertemu Tuhan 1 hari. Nanti kan ketipu yang nonton nih. Padahal kita lagi ngomongin jebakan Batman gitu. Oke, terus Pak. Kayak gitu. Nah, makanya karena orang suka yang pasti-pasti itu, makanya ada jumlah-jumlah ini. Oh ya, ini udah jelas nih pasti ini gitu. Karena orang lagi masuk ke wilayah-wilayah yang tidak mau yang ngambang gitu. Ngambang gitu kan, karena mereka hidup di dunia yang suka terbatas. Tiba-tiba disuruh bertemu dengan kecerdasan semesta tak terbatas. Nggak pasti itu. Nggak terbatas. Makanya orang suka definisi. Batasan. Karena terlalu luas nggak ini. Oke Pak Wayan. Sementara ilmu tantra itu ilmu yang meluaskan. Nggak ada batasnya. Kalau boleh nggak terbatas, ngapain harus terbatas gitu kan. Tapi kan karena dia merasa, aduh, berenang di tengah samudra kan jelek banget tuh. Samudra kan nggak ada terbatas. Tapi berenang di kolam, ini. Kita mungkin ketika tidak ada batasan, mungkin nggak ada kepastian bahwa akan kemana, nggak ada kelihatan kali ya Pak Wayan. Misalnya kalau mau jalan ke situ tahu segitu lagi. Tapi saat kita melalui hidup yang nggak ada batasan, ya mungkin nggak ada pola atau nggak ada sesuatu yang diprediksi, jadi kita ketakutan gitu nggak sih Pak Wayan? Ya kayak gini contohnya Kang Bu ya. SD kelas berapa? 6. Udah kepastian kan 6 tahun? 6 tahun SD gitu. Ya Begitu misalnya 6 tahun lolos, aku akan rayakan kelolosanku setelah 6 tahun. SMP berapa? 3 tahun. Berarti setelah 3 tahun aku akan lulus. Dia senang nih 3 tahun lulus. Kemudian SMA mahasiswa juga gitu kan. Begitu ketemu kehidupan sudah nggak ada batasan lagi. Kapan kita akan sukses nggak tahu. Makanya dia senang juga. Sukses dalam tempo 7 hari. Senang nih gitu. Akhirnya kemudian dalam pernikahan pun begitu. Begitu dia lewat 1 tahun, akhirnya aku bebas. Aku berhasil melewati setahun. Wedding anniversary setahun. Tuh kok kayak berat banget sih ngelewat ini. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya aku berhasil melewati perkawinanku 1 tahun. Selamat ya, kita berhasil setahun ini. Memang ada apa perkawinan? Kok suka banget sih membatas-batasi gitu? Iya. Kan kita mau selamanya ini nikah gitu. Betul. Selamanya nikah berarti every day is wedding anniversary gitu kan harusnya begitu. Every day is wedding anniversary, keren banget gitu. Tapi yang jomblo kasihan Pak ya. Balik lagi. Iya benar juga ya. Ini yang jomblo nggak dapat kepastian. Nggak pasti. Kira-kira makanya sering orang nanya, kira-kira kapan saya bisa punya pacar? Punya pacar, punya jodoh ya. Kapan udah minta batasan waktu? Pasti pernah datang ke Pawayan, gimana doain saya supaya dapat jodoh gitu ya? Banyak ya? Ada banyak. Gitu. Apa yang dilakukan Pawayan? Yang pertama saya lakukan, kamu punya pilihan seperti apa? Lakukan visualisasi. Bikin batasan orang kayak apa yang kamu mau. Yang rambutnya panjang, yang begini, kamu yang bikin gambaran. Habis itu suruh ngaca Pawayan. Jangan-jangan pilihannya nggak sesuai sama cermin ya? Jangan-jangan gitu. Nah terus saya berikan batasan juga. Kamu jangan ngejar ke depan. Coba balik, siapa tahu sebenarnya ada yang ngejar kamu, cuma kamu nggak perhatiin gitu. Dalam. Kita ngelihat ke sana terus, yang di belakang yang ngejar. Yang di belakang yang ngejar kita abaikan. Benar. Kita mencintai orang, sementara yang mencintai kita abaikan gitu. Dalam. Banyak begitu aja. Karena milih-milih ya Pak Wayan. Milih gitu ya. Benar. Tapi Pak Wayan ada satu statement bahwa kalau kamu belum bisa menyelesaikan lukamu, bahkan kamu bisa melukai orang yang berusaha mencintaimu. Betul ya Pak Wayan? Benar Kang Bu, benar semangat itu dahsyat. Nah, balik lagi ke guru Pak Wayan. Gini ya, sekarang tuh saya banyak ketemu teman-teman Gen Z Pak Wayan. Ini mungkin kemarin pernah kita bahas juga gitu. Mereka mengalami krisis eksistensial, mempertanyakan tentang agama, mempertanyakan tentang guru mana dan seterusnya gitu. Nah, sebagai mungkin ini ada yang nonton orang tua yang mungkin punya anak atau bahkan mungkin udah punya cucu nih Pak Wayan ya. Pintu masuk kepada anak dan cucu di era sekarang untuk memasukkan kesadaran spiritual tuh tips and triknya gimana sih Pak Wayan? Perhatikan anaknya. Dia pasti punya pertanyaan yang sudah memberi clue-nya. Kadang orang tua yang nggak siap
Mak, kita belajar agama kepada Tuhan. Tuhan itu siapa sih? Nah, kadang dia nanya kayak gitu, Kang Abu. Maaf saya potong Pak Wayan, jadi ingat maaf. Ada yang nanya gini nih, ini anak-anak umur 19 tahun nanya ke bapaknya nanya ke saya. Kang Abu, saya bingung menjawab pertanyaan anak saya. Jawab pertanyaannya gini, kalau Allah menciptakan Adam, siapa yang menciptakan Allah katanya Pak? 19 tahun. Ya dulu saya 19 tahun mah nggak kepikiran itu gitu. Nah, ini kan jawab pertanyaan-pertanyaan tipikal yang kalau tadi di level tengah mikir Pak Wayan. Bukan dogma doktrin gitu. Ya itu sebagai contoh aja. Ya, dilanjut Pak Wayan. Nah, kayak gitu dah Kang Abu. Jadi kita harus tahu nih jawabannya. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita harus tahu kemana mengarahkan dia. Oke. Itu kuncinya. Oke. Ya kan beberapa orang tua kan memberi jawaban yang tidak menjawab. Contohnya, ngapain tanya gitu-gitu, nggak boleh. Itu jawaban yang tidak menjawab. Jawabannya yang nothing ya. Nothing, nggak menjawab. Iya benar-benar. Nah, udah jalanin aja udah. Nah itu akan menyebabkan dia nggak percaya. Karena begitu seseorang tidak bisa menjawab, otaknya anak-anak sekarang yang sudah super canggih itu akan berkata, oh ini pasti nggak ada nih. Nggak ada nih gitu. Nah, sama dengan orang-orang dulu begitu ditanya tentang Tuhan, oh Tuhan itu nggak terpikirkan. Padahal yang dimaksud tak terpikirkan itu adalah kita cari sampai batas pemikiran kita. Oke. Sampai batasnya di situ nanti luas lagi. Maksudnya nggak ada batas kali ya? Nggak ada batas. Oke. Ya kan nggak terpikirkan oleh anak kecil kan beda dengan yang tak terpikirkan oleh orang dewasa. I see. Tak terpikirkan oleh murid beda dengan yang tak terpikirkan oleh gurunya. Betul. Kan orang harus berpindah nih. Betul. Jadi kamu nggak akan bisa memikirkan ini, tapi lanjutkan sampai kamu nggak bisa memikirkannya di tingkat guru. Oke. Akan terus itu nanti memang pada akhirnya kita akan sampai pada tanpa pemikiran. Oke. Hanya sesuatu yang sulit dijelasin. Gitu. Oke. Ya kayak gitu Kang Abu. Nah, jadi tugasnya kembali ke kalau orang tua tidak bisa menjawab, arahkan kepada yang bisa menjawab. Kalau nggak tahu siapa yang kira-kira bisa menjawab, zaman sekarang udah dipermudah dong. Sekarang semua anak tuh diserang oleh AI, sehingga mereka mendapatkan begitu banyak pengetahuan yang kadang-kadang itu membuat dia gelisah oleh ketidaktahuannya. Tapi seorang anak kecil yang haus pada pengetahuan itu adalah calon yang hebat. Jangan remehkan anak yang bertanya. Unexamined life is unworthy life. Socrates. Yeah. Jadi kalau anaknya nanya, anaknya seorang Socrates, calon Socrates, jangan diblok. Izinkan dia mencari tahu jawabannya. Kalau saya sama Panji, Dek, bapak nggak tahu yang bagian yang ini. Coba adik cari sendiri, walaupun saya tahu. Walaupun saya tahu jawaban. Coba adik cari sendiri. Dia nanti itu katanya begini. Itu. Kenapa saya lakukan itu? Supaya dia mencari sendiri. Gitu. Oke. Tapi kemudian setelah dia mencoba cari sendiri, baru saya jelasin. Ini maksudnya begini. Oh, gitu. Oke. Wah, keren. Jadi intinya bagus ya Pak Wayannya. Jangan ngeblok pertanyaan anak yang mentang-mentang orang tuanya nggak bisa jawab dengan jawaban. Udah nggak usah mempertanyakan. Padahal dia lagi membuat defense. Saya nggak tahu dan nggak mau kelihatan nggak tahu. Ya, gitu ya Pak Wayannya. Benar. Kenapa saya katakan demikian Kang Abu? Karena saya adalah korban itu. Oke. Korban di masa kecil. Saya punya banyak pertanyaan tentang Tuhan. Tetapi saya belum pernah berani menanyakan kepada orang-orang. Karena belum nanya aja saya sudah sering dengar di Bali itu. Memang begitu, ngapain tanya-tanya? Sebelum saya nanya, saya dengar sering-sering begitu. Udah ada serangan bahwa nggak boleh nanya gitu ya? Bebek diam aja nih kalau gitu. Oke. Akhirnya saya cari sendiri. Begitu saya cari sendiri, pengalaman itu kemudian membuat saya mengalami percakapan dengan sesuatu di dalam diri saya, yang mencerahkan saya. Nah, pengalaman itu saya ingin orang lain ngalamin. Supaya dia dicerahkan bukan oleh saya tapi oleh dirinya sendiri. Ketika dia tercerahkan oleh dirinya sendiri, maka dia akan percaya diri, bukan percaya saya. Kalian bawain itu udah diulang-ulang ya, bukan percaya saya tapi percaya kepada dirinya, bukan gitu. Percaya saya tapi percaya diri gitu ya. Karena yang
ada bersama dia dari dia dibentuk sampai dia mati adalah dirinya, bukan diri saya. Kalau percaya sama saya, nanti kalau saya nggak ada, dia percaya sama siapa? Dia nanti bagaikan anak ayam kehilangan induk. Wah, keren Pak Wayan, keren Pak Wayan. Dua terakhir ya Pak Wayan ya. Ini seru nih, seru banget nih. Pak Wayan tuh pasti punya banyak murid dan murid-murid yang nggak banyak. Oh, nggak banyak ya? Nggak banyak. Yang ngajak ngobrol diskusi banyak. Yang ngajak ngobrol diskusi. Oke. Yang murid nggak? Oke. Ya anggap aja yang ngajak ngobrol tuh sebagai orang yang mau belajar gitu. Oh iya. Oke. Dan saya rasa saya misalkan Pak Wayan banyak banget pelajaran dari Pak Wayan, teman-teman yang nonton dan seterusnya gitu. Nah, murid anggap kita pakai terminologi murid dapat pelajaran dari gurunya. Tapi yang pengen saya tanya ke Pak Wayan pernah dapat banyak pelajaran nggak dari murid-muridnya? Oh, banyak. Buktinya misalnya ketika ada orang nanya gitu, saya dapat pelajaran baru. Oke. Setiap dia nanya, saya dapat pelajaran. Karena begitu dia nanya, saya saat itu jadi murid yang sama-sama menunggu gurunya ngomong gitu. Keren. Saya kan guru, murid juga. Murid yang sedang nunggu gurunya. Oke. Dipancingin oleh teman diskusi. Nanti begitu itu dapat itu sama-sama dapat gitu. Oke. Nanti pada saat saya yang nanya kepada guru, kan saya murid nih. Saya berbagi kepada teman sesama pembelajar. Kemarin saya dapat dari guru. Guru saya kan ini. Wah, keren Pak Wayan. Saya bagiin gitu. Jadi justru saat siapapun orang yang datang ke Pak Wayan untuk bertanya sesuatu hal tentang dirinya, pengetahuan, itu berkah bagi Pak Wayan untuk menjadi murid, untuk menerima pesan dari guru dalam tanda petik gitu ya Pak Wayan. Saya dapat di situ. Ya. Oke. Makanya saya dengerin orang tuh begini. Kalau orang ke rumah, lalu dia cerita. Di situ saya biasa merem lah gimana, saya memperhatikan gitu. Ada pesan apa sang guru lewat apa yang dia curhatin? Oh ada ya, ternyata begini, ada begini. Nah, gitu. Keren Wayan. Yang datang ke rumah itu adalah murid, bukan murid saya, murid kehidupan yang sedang diajarin oleh guru kehidupan bernama pengalaman. Nah, dia membawa pesan dari guru kehidupan bernama pengalaman. Saya ngebacanya, supaya pengalaman dia tuh bermanfaat juga bagi saya sebagai murid kehidupan yang nggak perlu ngalamin apa yang dia alamin, kan gitu. Dan saat orang itu bertanya, dia lagi nggak bisa baca dirinya karena lagi gelap mungkin ya Pak Wayan. Gelap, nah, karena dia yang ngalamin. Saya kan nggak ngalamin. Tapi biasalah kalau kita nggak ngalamin kan kita bisa baca kan, Bu. Betul. Sama kayak kita nonton sepak bola. Iya. Harusnya begini. Iya. Kita bisa begitu. Iya. Tapi sadar bahwa suatu ketika kalau saya mengalami itu, setidak-tidaknya saya sudah diajarin oleh pengalaman dia. Gurunya yang ngajarin dia gitu. Wah, keren banget. Keren. Nah, satu sebelum final statement. Ya. Pak Wayan pasti nerima banyak orang untuk cerita, untuk curhat, istilahnya jadi kantong sampahnya curhatan orang gitu Pak Wayan. Gimana cara menjaga supaya curhatan itu tidak berdampak kepada diri, energinya jadi low lah, atau dalam tanda petik kan mau nggak mau masuk ke memori ya Pak Wayan, ada kepikiran juga gitu. Cleansing Pak Wayan sebagai orang yang banyak diajak ngobrol, diceritain masalah-masalah orang, gimana caranya? Pengalaman sebagai dokter Kang Abu, pertama yang ditanya oleh dokter adalah keluhanmu apa? Sehingga saya menjadikan keluhan-keluhan itu sebagai clue-clue. Oke. Clue-nya ya? Clue. Sehingga keluhannya itu sendiri sudah menjadi clue yang bermanfaat, berguna. Kalau sudah berguna, itu kan berarti bukan sesuatu yang kita sebut sampah. Berguna aja gitu. Sehingga ketika pengetahuan. Sehingga ketika dia datang sebagai keluhan, saya nggak melihatnya sebagai energi negatif. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang ini, sebagai clue aja gitu. Clue yang akhirnya apa? Saya balikin ke dia, karena apapun pertanyaan dan clue-nya, saya sering menemukan jawabannya pada itu gitu. Jadi saya nggak mengeluarin pertanyaan banyak nih, kecuali kemudian pada saat dia ngeluarin pertanyaan,
saya menjawab dengan apa yang sudah saya tahu, nanti ada yang nimbrung nih kamu. Nimbrung lah pengetahuan baru. Nah, baru saya kaget. Sebentar ya, pinjam sebentar. Keluar HP, saya catat dulu. Banyak dapat ilmu baru nih saya. Dan saya tahu yang mana bukan saya, yang mana datang dari data-data yang saya pernah kumpulin gitu. Oke. Begitu hal baru. Ini baru nih. Ini baru nih, sebentar ya, boleh. Pak Wayan sering banget sih, pas kalau lagi ngajar. Ini baru nih. Awal-awal saya rada bingung, Pak Wayan baru dari mana ya? Perasaan dari tadi di sini. Ini baru gitu. Tapi belakangan jadi paham. Oke. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Yang tak terpikirkan sebelumnya. Jadi kalau di Bali Tuhan itu sifatnya tak terpikirkan. Ya. Orang Bali menyebut Tuhannya Sang Hyang Widi. Ya. Widi itu artinya sumber pengetahuan. Oke. Sang Hyang Widi, Sang Hyang sumber pengetahuan. Juga disebut Acintya, ya, tak terpikirkan. Maka kalau digabung, dia adalah sumber pengetahuan yang tak terpikirkan. Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi saya tahu, oh ini data yang saya dapatin. Ini hal baru nih, catat nih. Karena kalau enggak hilang, lupa, saya kapan ngomong apa, saya nggak inget gitu. Iya. Wah, kalau mau nanya berikutnya jadi gitu rada panjang ya Pak Wayan. Gimana caranya jadi Pak Wayan gitu. Itu nanti kita akan bahas di episode yang kapan-kapan gitu. Oke, teman-teman, semoga ya ini obrolan yang saya rasa ngalir gitu ya, dalam artian emang kita tadi mau ngobrol apa juga nggak tahu, tapi terpantik gitu ya, dialirkan juga tentang ya gimana kita nggak terjebak lah ya, dalam artian kita juga eling lan waspodo gitu, supaya balik lagi bisa jadi pindah dari religion menuju spirituality, tapi ternyata memiliki problem yang sama tentang bagaimana aku merasa lebih baik dari orang lain, bagaimana aku merasa lebih suci dari orang lain. Bahkan di titik spiritual jangan-jangan terlihat lebih smooth, terlihat lebih lembut banget gitu, nggak kelihatan banget, padahal mungkin itu bisa lebih menyeramkan dari sebelumnya gitu sih. Sedikit kalimat penutup Pak Wayan, bagaimana kita berhati-hati dalam memilih guru di era sekarang? Silakan. Ya, kadang hidup kita masuk ke dalam penderitaan, kegelapan yang membuat kita merasa dingin. Kalau kita merasa dingin, boleh mendekat karena kita ada di kegelapan yang di bawah tanah yang dingin, cari terang yang menghangatkan. Tapi begitu membakar, pelan-pelan menjauh. Sesederhana itu. Terang itu nggak boleh membutakan. Terang yang membutakan hindari, hangat yang akhirnya ujung-ujungnya membakar hindari. Kembali kepada sesuatu yang menyejukkan. Karena apa? Batin yang penuh kemarahan itu akan ditenangkan oleh sang pembawa kesejukan, bukan sang pembawa kemarahan. Susma, Guru. Suksma kamu. Wah, terima kasih Pak Wayan. Mencerahkan sekali. Mungkin saya mau menutup juga dengan satu hal, bahwa ada dalam perspektif agama itu disebut berhala. Oke? Berhala itu dalam bahasa Arab disebut, dalam bahasa Inggris disebut idol, atau dalam bahasa kita disebut mengidolakan. Artinya, mari kita sama-sama hati-hati saat mulai mengidolakan, jangan sampai kita memberhalakan. Karena saat memberhalakan, boleh jadi kita menuhankan sosoknya, bukan menuhankan Tuhan itu sendiri. Tetap eling dan waspada. Terima kasih.